Dengan dukungan influencer, pasangan calon yang diusung oleh koalisi Kim Plus menang di berbagai wilayah pada Pilkada 2024 berdasarkan hasil hitung cepat. Nama Raffi Ahmad jadi influencer yang paslon jagoannya menang di sejumlah daerah. Benarkah kemenangan paslon yang diusung koalisi Indonesia Maju Plus tidak lepas dari strategi endorse influencer? Kita diskusi. Pilkada usai, hasilnya ada yang sesuai prediksi, ada juga yang di luar ekspektasi. Tapi benarkah kemenangan sejumlah paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini tidak lepas dari strategi endorse influencer? Seperti dejavu ya. Yuk, kita diskusi. Ya, saat ini semua mata sedang tertuju pada hasil quick count atau hitung cepat. Meski bukan hasil resmi KPU, hasil quick count dinilai bisa menggambarkan perolehan suara paslon secara real. Bermodal quick count, sejumlah paslon pun sudah mengklaim kemenangan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma misalnya. Berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survei, Andra Dimyati meraup lebih dari 57% suara, sementara pasangan Airin Ade total suaranya di bawah 43%. Ada juga sujud syukur pasangan calon bupati, wakil bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail dan Asep Ismail. Hasil quick count musisi band Govinda itu diklaim memperoleh 37,8% suara, unggul di atas pesaingnya yang juga berasal dari dunia entertainment seperti Hengky Kurniawan dan Gilang Dirga. Di Jawa Tengah, pasangan Cagup-Cawagup Ahmad Lutfi Tachiyasin unggul dalam hitung cepat. Perolehan suaranya di atas 50%, unggul dibanding pesaingnya Andika Hendi. 3 paslon berbeda di 3 wilayah berbeda. Tapi, apa kesamaannya? Ya, ketiganya adalah pasangan yang diusung oleh Kim Plus dan didukung oleh endorse selebritas tanah air. Siapa saja? Andra Soni yang mulanya diprediksi sulit menandingi Airin Ade nyatanya mampu unggul. Kalau kita throwback, melihat kampanyenya, pasangan ini didukung sederet selebritas tanah air. Sebut saja Citra Ciki, Ria Ricis, Selin Evangelista, Marcel Widianto, hingga Raffi Ahmad. Sementara JJ Govinda dalam belusukan dan kampanyenya kerap ditemani oleh iparnya, yakni Raffi Ahmad dan sang istri Nagita Slavina. Ada juga Ahmad Lutfi yang awalnya diprediksi akan ketat melawan Andika Perkasa di kandang Banteng. Dalam kampanye akbarnya, artis-artis yang punya korelasi dengan Kim Plus juga ikut meramaikan. Lagi-lagi ada nama Raffi Ahmad, Selin Evangelista, Ria Ricis, dan Gading Martin. Bener nggak sih efek endorse selebritas ini memang terbukti mampu mendongkrak elektabilitas pasangan calon? Dan sekali lagi kalau kita tarik tadi masalah endorsement, artinya usaha-usaha yang dilakukan di media sosial dengan melibatkan influencer, dengan melibatkan endorsement dari para selebriti ini membuahkan hasil gitu Mbak pada tingkat keterpilihan. Karena tadi saya kembalikan lagi bahwa pemilu kita adalah pemilu yang basisnya adalah banyak-banyakan suara, yang syaratnya adalah popularitas, elektabilitas, yang inilah yang membuat kemudian juga mungkin media sosial punya peran yang signifikan pada pilkada. Tapi faktanya, gak semua paslon sukses menaikkan elektabilitas lewat mengendorse ini. Misalnya, Jakarta, calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono yang saat ini berdasarkan hasil quick count berada di posisi 2 di bawah Pramono dan Rano. Padahal ya, kalau diingat di masa tenang kemarin sempat beredar surat dukungan Prabowo kepada pasangan RK Suswono yang diunggah di akun media sosial Raffi Ahmad. Tapi karena masa tenang jadi buru-buru dihapus. Pertanyaannya, kenapa case yang satu ini nggak berhasil ya? Endorsement Jokowi dan juga Prabowo ternyata punya limitasi ya, terutama di ibu kota, di Jakarta. Kita lihat bahwa Mas Pram dan Rano tampaknya lebih efektif dalam berkampanye dan juga memanfaatkan endorsement dari tokoh yang berpengaruh untuk konteks Jakarta, yakni Anies Baswedan sebagai mantan gubernur dan juga punya loyalis yang cukup militan gitu. Dan efektif membocorkan suara setidaknya kalau kita lihat dari data exit poll sementara itu suara PKS lumayan terbelah gitu karena Anies di saat-saat akhir mendeklarasikan dukungannya secara terbuka ke pasangan Pramono Rano.
Banyak faktor yang bisa menyumbang kemenangan di pilkada, tapi semua kembali lagi ke masyarakat. Memilih karena kualitas atau gara-gara faktor selebritas. Gimana menurut kamu? Yuk kita diskusi selengkapnya di kolom komentar.